Jadi berdoa itu supaya kita, yang kedua, supaya kita ingat kepada Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. At-tawas menjadi perantara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah sifat-sifat Allah. Sehingga dengan sifat-sifat Allah kita merasa lupa kepada diri kita sendiri. Al-Ghani, kaya, ada sifat Allah yang diberikan kepada kita. Al-Malik, penguasa, jadi pemimpin. Itu sifat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Al-Alim, maha mengetahui, pintar. Itu sifat Allah, alim itu. Yang Allah berikan kepada kita. Lalu seolah-olah kita itu menjadi Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, orang akan merasa dengan berdoa ketika kita diberikan umpama orang kaya. Orang kaya yang tidak berdoa itu akan menjadi sombong. Ketika dia merasa fakir, lalu dia berdoa. Jadi orang kaya yang berdoa itu orang kaya yang merasa dirinya fakir. Bahwa kayaannya itu bukan milik dia tapi dikasihkan oleh Allah. Kita diberi oleh Allah kepintaran. Itu sifat alim. Kalau orang pintar tidak pernah berdoa, tidak ingat kepada Allah, sehingga dia sombong dengan kepintarannya. Lalu orang yang pintar yang merasa dirinya bodoh, dia akan diingatkan oleh Allah dengan berdoa. Dengan berdoa dia ingat bahwa ilmu itu dikasih oleh Allah, sehingga dia tidak sombong dengan ilmunya. Jadi dengan berdoa dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, dia ada sifat Allah, Malik yang Al-Aziz. Dia tidak akan lupa kalau tidak ingat sifat pribadi, sifat kemanusiaan. Dia adalah fakir, butuh. Gitu. Allah tidak butuh, sehingga dia berdoa. Ketika berdoa dia ingat Allah. Bahkan orang soleh pun dia tidak akan merasa soleh karena kesolehan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang soleh pun yang ibadah dia akan merasa dirinya banyak dosa. Jadi fungsi doa itu adalah taat tawassut ila dzikrillah, menjadi perantara untuk beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dengan berdoa itu al-ghayah. Doa itu ghayah, tujuan. Tujuan kita adalah doa at-taqarrub ilallah. Tujuan doa itu at-taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa. Kita hamba harus dekat kepada Allah, yang pemilik, yang bisa membimbing kita. Sehingga dengan berdoa kita dekat kepada Allah, maka akan mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Ketika kita dekat kepada Allah, akan merasa sakinatul qulub. Hati kita akan tenang. Dengan kita berdoa kepada Allah, taqarrub kepada Allah, hikmahnya hati kita tenang. Walaupun apa yang kita cita-citakan tidak dijabah oleh Allah, tapi Allah akan berikan ketenangan dulu. Kita pengen jabatannya tidak akan kasih oleh Allah, tapi Allah kasih ketenangan dulu. Kita pengen hartanya tidak dikasih dulu oleh Allah, tapi Allah akan dikasih ketenangan dulu. Kita pengen kepintaran tidak dulu dikasih oleh Allah, tapi Allah kasih ketenangan dulu. Dengan hikmah kita berdoa. Lalu hikmah kita berdoa dengan taqarrub kepada Allah, kita akan dibimbing. Tarbiyatul Rabb. Allah akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Kita sering berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu dibimbing terus. Kita akan senantiasa diingatkan oleh Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan terus dibimbing oleh Allah agar senantiasa menjauhi maksiat.
Itu bimbingan Allah dengan doa kita. Kita sering berdoa itu akan dibimbing hidup kita ke jalan yang lurus, ke jalan hidayah Allah, ke jalan ketaatan, bukan ke jalan kemaksiatan. Tapi kadang-kadang kita melenceng ke jalan kemaksiatan. Ketika melenceng ke jalan kemaksiatan, Allah tarik lagi ke jalan taat. Itulah bimbingan dari Allah. Itu hikmah ketika kita berdoa kepada Allah. Sehingga janganlah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan hikmah berdoa juga kita akan atrauhum bainahum. Kita akan bisa berkasih sayang dengan kita sama. Itu hikmah kita berdoa. Dengan kita berdoa kita sayang kepada anak kita. Dengan berdoa kita sayang kepada orang tua. Dengan berdoa kita sayang kepada saudara kita. Dengan sering berdoa kita bersayang dengan tetangga, dengan orang lain, kaum muslimin. Dan itu dengan hikmah, dengan berdoa. Kita perlu kepada Allah secara ritual, kita juga perlu secara sosial kepada tetangga, kepada kaum muslimin, kepada saudara kita. Itulah dari hikmah dari berdoa. Begitu juga dari hikmah berdoa, at-taysir fil hayat. Hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar manusia itu punya kesulitan dalam kehidupan manusia. Dan manusia di alam dunia itu pasti dapat kesulitan. Ketika kita dapat kesulitan, maka Allah akan mempermudah. Mempermudah itu dengan doa, at-taysir fil hayat. Lalu berdoa juga adalah merupakan humasah, menjadi motivasi, menjadi penyemangat hidup kita. Itulah dengan kita berdoa. Ajaban kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'minin, inna amrahu kullaha khair. Aku kagum kata baginda kepada urusan umat orang yang beriman. Semuanya orang yang beriman tidak ada kejelekan. Bagi orang beriman semuanya baik. Apabila orang beriman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersyukur. Apabila orang beriman diberikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersabar. Jadi orang beriman itu tidak ada kejelekan. Ketika baik dia bersyukur, ketika jelek dia bersabar. Orang beriman diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Syukurnya orang beriman ketika Allah memberikan harta kepada dia bukan mengucap alhamdulillah saja, tapi menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya dari jalan